Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menjelaskan tentang analisis alokasi uang jajan harian terhadap uang yang dikeluarkan per hari. Perkenalkan, saya Najwa Rizkia Budiwatari dengan NIM 1101 220411. Saya Putih Mata Sugita Hari dengan NIM 1101223171. Saya Fidiato Fadia dengan NIM 1101223275. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang latar belakang. Boxplot adalah jenis grafik statistik yang digunakan untuk menunjukkan distribusi data dan menggambarkan ringkasan statistik penting. Boxplot juga dikenal sebagai diagram kotak garis. Boxplot adalah cara standar untuk menampilkan distribusi data berdasarkan ringkasan statistik 5 angka. Minimum kuartil pertama atau Q1, median kuartil ketiga atau Q3, dan maksimum. Selain itu, boxplot juga dapat menunjukkan ada tidaknya nilai outlier dan nilai ekstrim dari data pengamatan. Selanjutnya ada regresi linear, adalah teknis analisis data yang memprediksi nilai data yang tidak diketahui dengan menggunakan nilai data lain yang terkait dan diketahui. Analisis regresi digunakan untuk meneliti hubungan antar dua atau lebih variabel dengan paling tidak satu variabel Y dan satu variabel X. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah pola alokasi uang jajan harian berpengaruh terhadap jumlah uang yang dikeluarkan per hari? Yang kedua, apakah ada perbedaan alokasi yang uang jajan harian dan pengeluaran per hari antara wanita dan pria? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh alokasi uang jajan harian terhadap jumlah yang dikeluarkan per hari. Dengan begitu, kita juga dapat mengetahui perbedaan pola alokasi uang jajan harian dan pengeluaran per hari antara wanita dan pria. Boxplot. Boxplot adalah salah satu metode grafis untuk mewakili distribusi data statistik. Boxplot memberikan gambaran visual tentang sebaran data, lokasi pusat, serta keberagaman data. Sebuah boxplot menampilkan 3 kuartil, nilai minimum dan maksimum, dari data pada sebuah kotak berbentuk persegi panjang yang dapat disusun secara horizontal atau vertikal. Kotak tersebut mencakup rentang interkuartil dengan tepi kiri atau bawah berada pada kuartil pertama Q1 dan tepi kanan atau atas berada pada kuartil ketiga Q3. Dari data sampel yang kami miliki, kami memperoleh dua jenis box plot. Yang pertama yaitu box plot untuk jatah uang jajan per hari, dan yang kedua yaitu box plot untuk jumlah uang jajan yang dikeluarkan per hari. Berikut merupakan jatah uang jajan per hari dari 40 mahasiswa, baik sebelum diurutkan maupun setelah diurutkan. Berikut merupakan stem and leaf diagram dari data yang pertama yaitu jatah uang jajan per hari. Untuk perhitungan komponen box plot ada beberapa, yaitu yang pertama QI yang diperoleh dengan data KI dikali N+1/4 dengan Q1 yaitu 37,5, Q2 yaitu 50, dan Q3 72,5. Lalu ada IQR yang diperoleh dari Q3 dikurang Q1 dengan hasil 35. Selanjutnya, one step yang diperoleh dengan 1,5 dikali dengan IQR yaitu 52,5. Two step dengan rumus 3 dikali IQR sama dengan 105. Lalu ada UOF atau Upper Outer Fences dengan rumus Q3 ditambah two step yaitu 177,5. UIF atau Upper Inner Fences dengan rumus Q3 ditambah one step yaitu 125. LOF atau Lower Outer Fences dengan rumus Q1 dikurang two step yaitu minus 67,5, dan LIF atau Lower Inner Fences dengan rumus Q1 dikurangin one step sama dengan minus 15. Berikut merupakan box Wheeler plot untuk data yang pertama yaitu jatah uang jajan per hari. Untuk data yang kedua yaitu jumlah uang jajan yang dikeluarkan per hari. Berikut merupakan data dari 40 mahasiswa baik sebelum diurutkan maupun setelah diurutkan. Berikut merupakan stem and leaf diagram untuk data yang kedua yaitu jumlah uang jajan yang dikeluarkan per hari. Untuk perhitungan komponen box plotnya sama dengan perhitungan yang pertama. Dengan Q1 sama dengan 20, Q2 sama dengan 32,5, Q3 sama dengan 50, IQR yaitu 30, one step yaitu 45, two step yaitu 90, UOF atau Upper Outer Fences yaitu 140,
upper inner fences 95, lower outer fences minus 70, dan lower inner fences minus 25. Berikut merupakan box whisker plot yang kedua. Regresi linear adalah teknik analisis data yang memprediksi nilai data yang tidak diketahui dengan menggunakan nilai data lain yang terkait serta diketahui. Analisis regresi digunakan untuk meneliti hubungan antar dua atau lebih variabel, dengan paling tidak satu variabel sebagai variabel dependent respon Y dan variabel lainnya sebagai variabel independent variabel prediktor X. Sebagai variabel independent X berada di sepanjang sumbu horizontal. Variabel independen juga disebut variabel explanatory atau variabel prediktor. Sedangkan variabel dependen Y berada pada sumbu vertikal. Berikut merupakan rumus dari regresi linear. Next. Berikut merupakan tabel regresi linear yang kami dapatkan. Next. Cara mencari koefisien regresi. Rumus N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Hasilnya 0,462. Selanjutnya cara mencari konstanta. Dengan rumus sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Dengan hasil 9,195. Next. Berikut merupakan grafik regresi linear dari alokasi uang jajan harian terhadap uang yang dikeluarkan per hari. Next. Koefisien korelasi adalah nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linear antara dua variabel. Korelasi ini biasa dilambangkan dengan huruf R, yang nilainya berada di rentang min 1 sampai plus 1. Nilai R yang mendekati min 1 atau plus 1 menunjukkan hubungan yang kuat di antara dua variabel tersebut. Sementara nilai R yang mendekati 0 mengindikasikan hubungan yang lemah. Jika koefisien korelasi menunjukkan hasil positif, maka kedua variabel mempunyai hubungan searah. Artinya, ketika variabel X tinggi, maka nilai variabel Y akan tinggi pula. Sementara jika koefisien korelasi negatif, maka kedua variabel memiliki hubungan yang berlawanan. Cara mencari koefisien korelasi dengan rumus N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar N dikalikan sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali akar N dikali sigma X dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan dengan hasil 0,801. Next. Kesimpulannya, berdasarkan data yang didapatkan dari kuesioner yang telah kami bagikan serta perhitungan box whisker plot dan regresi linear yang sudah sesuai dengan langkah-langkahnya, kami menyimpulkan bahwa pola alokasi uang jajan harian berpengaruh terhadap jumlah uang yang dikeluarkan per hari, dan terdapat perbedaan pola alokasi uang jajan harian dan pengeluaran per hari antara wanita dan pria. Pada pria, rata-rata memiliki jumlah jatah uang harian lebih besar dibandingkan wanita. Namun, uang yang digunakan tidak jauh berbeda dengan pengeluaran wanita. Kami membuat dua box plot, yaitu box plot 1 tentang jatah uang jajan per hari dan box plot 2 yaitu jumlah uang jajan yang dikeluarkan per hari. Pada hasil pengolahan data kami terdapat outlier atau pencilan, yaitu dengan jenis mild outlier. Sebuah data disebut mild outlier jika LOF atau lower outer fences kurang dari X kurang dari sama dengan LIF atau lower inner fences atau UIF atau upper inner fences kurang dari sama dengan X kurang dari UOF atau upper outer fences. Pada box plot 1 terdapat dua data yang termasuk mild outlier, yaitu data 150 dan 150. 150 merupakan mild outlier karena 125 kurang dari sama dengan 150 kurang dari 177,5. Sedangkan pada box plot 2 terdapat satu data yang termasuk mild outlier yaitu data 100. Data 100 termasuk mild outlier karena 95 kurang dari sama dengan 100 kurang dari 140.
Dan kesimpulan yang terakhir adalah, selain itu kami juga membuat tabel regresi linear beserta grafiknya. Data kami bersifat regresi dikarenakan memiliki hubungan antara dua variabel, yaitu variabel dependen, responnya, dan variabel independen, variabel prediktor, X. Dari data di atas juga terlihat bahwa ada hubungan linear antara jatuh uang jajan per hari dengan uang yang dikeluarkan per harinya, di mana hubungannya dapat dikatakan kuat dan positif melalui hasil korelasi sebesar 0,801. Dengan demikian, besarnya jatuh uang jajan per harinya terjadi bersama-sama dengan uang yang dikeluarkan per harinya. Begitupun sebaliknya, sedikitnya uang jajan yang dikeluarkan terjadi juga diiringi oleh jatah uang jajan yang disiapkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.